Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah untuk setiap kasih setianya bagi kita di hari ini, sehingga kita boleh mengalami sukacita persekutuan untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi penuntun bagi kita di hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam persekutuan umat Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah terus beserta kamu. Amin. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Betapa indah hari yang Tuhan karuniakan bagi kami pada saat ini. Kami boleh kembali mengalami persekutuan sebagai jemaat Tuhan meskipun secara virtual. Dan saat ini Tuhan, mensyukuri segala berkat kemurahan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Kami akan bersama-sama melandasinya dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, dan kami akan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Tema kita pagi hari ini, haus di tengah pesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Hari Pondok Daun adalah hari raya selama 7 minggu yang mempersembahkan buah pertama penuaian gandum dalam Keluaran 34 ayat 22. Di samping itu, perayaan ini dirayakan untuk mengenang peristiwa pengembaraan Israel selama 40 tahun di padang gurun dan hanya tinggal di dalam pondok daun. Pada akhir perayaan tersebut terdapat penekanan mengenai kebutuhan hujan untuk menghadapi masa tanam berikutnya. Ada prosesi unik yang dilakukan, yakni para imam pergi ke kolam Siloam dan diikuti oleh umat untuk mengisi air ke dalam bejana, kemudian dibawa ke bait suci. Saat mereka dalam perjalanan menuju bait Allah, Yesus datang dan berdiri menyerukan kepada mereka bahwa Dialah sumber air yang akan memberi hidup kepada mereka. Yesus menegaskan bahwa Dialah yang mengalirkan air hidup yang tidak akan pernah berhenti. Air yang bersumber dari Yesus adalah air yang melegakan mereka yang haus. Tidak sedikit orang mengalami kehausan dalam banyak hal. Haus kedudukan, kekuasaan, dan harta. Ingat, orang yang tidak percaya akan selalu haus terhadap keinginannya dan tidak pernah akan menjadi puas. Hanya di dalam Yesus kita akan mendapatkan kelegaan. Mungkin juga ada orang yang rohaninya tidak pernah puas sehingga tidak menetap dalam sebuah kepercayaan atau agama. Nah, hal ini juga disebabkan oleh keinginan hati atau kepuasan lahiriah. Kepuasan lahiriah tidak akan pernah terpenuhi tanpa kepuasan rohani. Untuk itu, bagi orang percaya adalah merawat iman kepada Kristus. Roma 13 ayat 14 mengatakan, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu, percayalah dengan sungguh kepada Yesus sebagai sumber air hidup."
Amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah sumber air hidup bagi kami sekalian, sumber kelegaan di tengah-tengah hausnya kami akan segala sesuatu di tengah dunia ini. Namun kami kemudian diajarkan bahwa kelegaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bukanlah kelegaan dalam standar manusiawi kami, namun kelegaan yang telah dinyatakan bagi kami sekalian di dalam pengorbanannya melalui kematian di kayu salib. Karena itu kami mohon, biarlah ketika kami telah dipuaskan, kami mengalami perjalanan hidup beriman yang menemukan bahwa kami senantiasa dituntun untuk menikmati kelegaan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kemudian itu akan mewujud nyata di dalam kehidupan kami, akan mewujud nyata dalam kehidupan beriman kami, kehidupan rohani kami sebagai orang-orang Kristen. Tolonglah kami Tuhan, karena sesungguhnya kami menyadari kami penuh keterbatasan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sehat dan kuat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Namun kami juga berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami, bagi keluarga kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Kasih dan kemurahan-Mu kiranya senantiasa menuntun mereka untuk boleh mengalami lawatan Tuhan sehingga boleh pulih dari kondisi sakit mereka. Berdoa dan bersyukur bersama mereka yang menikmati sukacita pertambahan usia. Biarlah ya Bapa, mereka sungguh mengalami hikmat dan tuntunan dari Allah untuk boleh tampil menjadi pribadi-pribadi yang semakin bergantung dengan sungguh kepada Allah dan menyadari bahwa jika pertambahan usia itu terjadi bukan karena kuat dan hebat mereka, namun karena anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, peliharakan segala keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan akan terus menuntun segala keberadaan hidup mereka, dan mereka terus merasakan dalam hidup hari tua sekalipun Bapa sungguh baik memelihara mereka. Ini kami Tuhan menyerahkan segala keberadaan diri kami sepanjang hari ini dengan segala tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab kerja kami, biarlah semua kami jalani dengan penuh sukacita iman. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa, dan berkaryalah terus di dalam kehidupan kami untuk memberi kelegaan bagi kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Biarlah kita senantiasa dituntun dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.